Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Oke, balik lagi sama Mamang Capruk yang kece. Dan kali ini Mamang akan membawakan alur cerita film berdasarkan dari sebuah sejarah alias kisah nyata tentang sebuah perang yang menjadi salah satu pemicu Perang Dunia Kedua. Film berjudul Pearl Harbor ini menceritakan kejadian sejarah saat pangkalan militer Amerika di Hawaii diserang oleh Jepang yang mana menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Gimana keseruan film kali ini? Yuk, kalau gitu... Film diawali di tahun 1923 di Tennessee, Amerika Serikat, di mana diperlihatkan dua orang bocah yang sedang berpura-pura bertempur dengan menggunakan sebuah kapal rusak milik ayah dari salah satu bocah tersebut. Kedua bocah yang bernama Rafe dan Danny ini sama-sama memiliki mimpi untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur untuk melawan pasukan Jerman. Melihat ayah Rafe yang baru saja memarkirkan pesawat yang digunakannya untuk menebar cairan anti hama di kebunnya, kedua bocah ini pun segera menaikinya dan tiba-tiba... Tak lama ayah dari Danny datang dan mengajaknya untuk pulang setelah memarahinya karena selalu bermain dengan Rafe. Rafe yang melihat kejadian itu pun segera mengambil sebuah papan lalu menghabekannya pada kepala ayah dari Danny yang merupakan seorang veteran itu pun kemudian pulang dengan disusul anaknya Danny dari arah belakang. Adegan kemudian maju ke tahun 1940 di mana pasukan dari Hitler mulai menginvasi wilayah Eropa. Di sebuah pangkalan militer Angkatan Udara Amerika, terlihat beberapa orang pilot baru saja selesai latihan. Di antara mereka terlihat juga sosok dari Danny dan juga Rafe yang telah berhasil menjadi seorang pilot pesawat tempur. Mereka berdua mulai menunjukkan kelihayannya di depan para rekan dan juga atasannya yang ada di tempat tersebut. Namun sayangnya hal barusan membuat mereka berdua dipanggil oleh seorang mayor bernama Jimmy. Rafe kemudian berusaha menjilat sang mayor dengan mengatakan bahwa dirinya terinspirasi dari sang mayor yang merupakan pilot senior pasukan Amerika. Di luar dugaan, hal tersebut nampaknya berhasil meredakan amarah dari sang mayor. Mayor Jimmy pun lalu mengatakan kepada Rafe bahwa dirinya kini diterima untuk bergabung dengan Eagle Squad dari pasukan Inggris untuk bertempur melawan Jerman. Setelah mendapatkan berita tersebut, Rafe dan yang lainnya kemudian bersiap untuk melakukan tes kesehatan di sebuah rumah sakit. Namun, Danny ternyata tidak senang akan berita Rafe yang akan bergabung dengan pasukan Inggris. Danny di sini merasa cemas jika Rafe akan tewas di pertempuran yang sebenarnya nanti. Di rumah sakit tersebut, Rafe yang belet dalam membaca itu cukup kesulitan saat dirinya melakukan tes penglihatan yang dilakukan oleh salah satu perawat bernama Evelyn. Meski telah dibantu sahabatnya Danny, Rafe masih tidak bisa membaca huruf yang ada di tempat tersebut. Hal itu pun disadari oleh Evelyn yang hampir saja tidak meluluskan Rafe. Namun, kembali Rafe di sini menggunakan jurus rayuan maut yang sama yang ia lakukan kepada Mayor Jimmy dan berhasil membuatnya lulus. Sorry, Lieutenant, I really am, but Army and Navy requires 20/20 vision. So it's my turn now? No, you'll wait your turn. Yes, ma'am. Don't take my wings. Rafe yang ingin tahu alasan dari Evelyn meluluskannya kemudian kembali menghampirinya dengan membawa berkas dokumen tes prajurit yang lain agar bisa kembali berbincang dan mengajak Evelyn untuk berkencan. Dikarenakan kedunguannya dalam mengeja huruf, Rafe bahkan sampai salah mengucapkan kalimat rayuan pada Evelyn. Like you. I didn't mean to say that. Have you already had this shot? Ibarat pepatah yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, Rafe akhirnya berhasil berkencan dengan Evelyn. Rafe pun kemudian mengajak Evelyn untuk abok bareng dengan sebotol ciu yang ia beli dari warung Mang Ikin di seberang jalan tersebut. Saat ia membuka botol ciu tersebut, tanpa sengaja tutup botolnya mengenai tepat ke hidung Rafe yang masih diperban akibat kejadian sebelumnya. Beruntungnya, hal tersebut malah dianggap sesuatu yang lucu oleh Evelyn dan membuat Rafe berhasil mendapatkan jigong dari Evelyn. Aduh, sekut.
Sedangkan di sebuah kereta terlihat sekumpulan wanita yang merupakan seorang perawat sedang curcol manja alias bergosip pria satu sama lain. Salah satu dari mereka yang bernama Evelyn kemudian bercerita tentang pengalamannya saat bertugas untuk melakukan tes kesehatan pada para prajurit. Kereta pun akhirnya berhenti. Evelyn yang telah turun lantas segera disambut oleh Rev dan langsung memperkenalkannya kepada teman perawat yang lainnya. Mereka semua lalu pergi menghadiri sebuah pesta dan teman Rev yang lain segera melancarkan serangan fajar untuk mendapatkan salah satu wanita perawat teman dari Evelyn. Segala trik pun mereka lakukan demi agar bisa berhasil menanam benih bonsai malam ini. Beberapa dari mereka gagal, namun beberapa lainnya berhasil mendapatkan lahan yang gembur dan juga lunak. Sedangkan Rev bersama Evelyn pergi ke sebuah tempat untuk berkencan unik di atas gondol-gondol kapal. Namun sayangnya gondol-gondol tersebut tanpa sengaja terjatuh saat mereka bersiap melakukan pemanasan. Hal itu pada akhirnya memaksa Rev mengantar kekasihnya itu ke hotel tempatnya menginap. Di sana, Rev mengatakan pada Evelyn bahwa dirinya akan ikut berperang besok bersama dengan rekannya yang lain di Inggris. Evelyn yang menyesal telah meluluskan tes kesehatan Rev pun nampak sedih dan berusaha mengajak Rev untuk menanam benih pada dirinya. Namun, Rev menolak dengan alasan ia tidak ingin merusak malam itu dan ingin memiliki alasan untuk kembali saat berperang nantinya. Rev juga di sini melarang kekasihnya itu untuk mengantarkan kepergiannya esok hari agar tidak mengucapkan perpisahan. If I tell her not to come and she comes anyway, then I know she loves me. Evelyn! Evelyn! She loves me. Tiba di Inggris, Rev segera melapor ke atasannya yang ada di sana. Rev pun kemudian diantarkan menuju pesawat yang akan dikemudikannya nanti, di mana terlihat pesawat tersebut sudah cukup hancur diakibatkan tembakan peluru pihak musuh. Sedangkan di Gedung Putih, Presiden Roosevelt mulai mengadakan rapat bersama para petinggi negara untuk mengambil sikap dalam peperangan yang sedang terjadi. Presiden Amerika Serikat di sini memerintahkan para pejabatnya untuk segera mengirimkan prajurit juga armada perang pada peperangan mereka kali ini. Sedangkan di sisi lain di negara Jepang, terlihat seorang laksamana yang bernama Isoroku Yamamoto juga sedang mengadakan sebuah rapat membahas peperangan yang sedang mereka hadapi di wilayah Asia Pasifik. Dikarenakan pihak Amerika telah menyetop suplai minyak di negara mereka, sang laksamana pun memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyerangan besar-besaran ke wilayah Pearl Harbor di Hawaii dengan tujuan agar Amerika tidak ikut campur pada ambisi mereka untuk menginvasi wilayah Asia Pasifik. Pearl Harbor sendiri merupakan pusat dari kapal Angkatan Laut Amerika berlabuh, di mana ada ratusan kapal tiap harinya yang berlabuh di tempat tersebut. Terlihat di sini juga Danny dan beberapa orang prajurit lainnya mendapatkan tugas untuk menjadi pilot tempur di wilayah Pearl Harbor. Sedangkan Evelyn dan teman-temannya mendapatkan tugas untuk melakukan tes jojos bujur kepada para pelaut di sana. Setelah jam dinasnya selesai, Evelyn pun meluangkan waktu untuk mengirimkan kekasihnya Rev sepucuk surat tentang perasaan rindunya saat ini. Dear Evelyn, it's different than I thought it would be here. Yesterday, both of them got killed. Strange to be half a world away from you. Family. Girl, sir. Kemudian di bagian dek kapal terlihat seorang laksamana dari Amerika bernama Kimmel sedang mempersiapkan armada pasukannya agar siap melawan rumor serangan yang akan dilakukan oleh pihak Jepang. Namun, salah satu perwira mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dicemaskan mengingat lokasi dari Pearl Harbor berada di perairan dangkal yang tidak memungkinkan musuh untuk menembakkan torpedo di sana. Namun nyatanya, pihak Jepang sendiri telah bersiap melakukan rencana penyerangan mereka dengan menembakkan sebuah torpedo yang dirancang khusus di perairan dangkal. Kembali ke wilayah Inggris, di mana terdengar suara sirine tanda bahaya dibunyikan. Rev dan pilot lainnya lalu bergegas menaiki pesawat mereka masing-masing dan pergi mengudara meski seorang teknisi mengatakan bahwa ia belum memperbaiki kebocoran minyak di pesawat milik Rev. Rev dan rekannya pun langsung menembaki konvoi pesawat musuh. Ia kemudian berhasil menghancurkan salah satu pesawat membawa bom dan beberapa pesawat tempur lainnya.
hingga salah satu pesawat musuh mengekor dan mulai menembakinya dari arah belakang. Di adegan lain terlihat seorang prajurit Angkatan Laut Amerika bernama Doris sedang melakukan baku hantam dengan prajurit lainnya yang merupakan seorang teknisi mesin kapal. Cukup kewalahan menghadapi lawannya yang bertubuh bongsor itu, Doris akhirnya berhasil mengalahkannya pada ronde selanjutnya. Setelahnya, Doris pergi ke klinik untuk diobati oleh Evelyn yang kebetulan sedang bertugas. Doris kemudian menceritakan bagaimana ia melamar menjadi prajurit Amerika, namun hanya ditugaskan sebagai seorang tukang cuci piring di kapal perang tersebut. Dan tak lama, Danny datang menemui Evelyn untuk memberikannya sebuah kabar duka atas kematian Rev, kekasihnya sekaligus sahabat dari Danny. Setelah sedikit meluapkan emosi kesedihan orang terdekat mereka, Danny dan Evelyn juga para teman yang lain kemudian melakukan upacara perpisahan dengan kembali menegak ciu andalan mereka. Sedangkan di sisi lain, Laksamana Yamamoto telah memerintahkan kapten bernama Genda untuk melakukan latihan dalam persiapan misi penyerangan ke Pearl Harbor nantinya. Namun pihak Amerika yang mendengar aktivitas radio tak wajar dari pihak Jepang di wilayah selatan itu pun meragukan informasi tersebut. I'm not buying it. 3 bulan pun berlalu, Danny yang baru saja keluar dari sebuah bioskop tanpa sengaja bertemu dengan Evelyn di depan sana. Ia pun lantas mengajak Evelyn untuk makan malam bersama sambil bercerita tentang sosok Rev yang kini tinggal kenangan. Setelah tanpa sengaja mereka berpapasan dengan teman yang lain, Evelyn yang merasa canggung itu lantas segera pergi untuk pulang. Namun, sapu tangan kesang Evelyn tertinggal dan Danny berusaha mengembalikannya malam itu juga. We're asleep. I'm sorry. No, it's a hanky. Right. Goodbye. Good night. You were such an idiot. Evelyn di sini mendapatkan persetujuan dari teman-teman yang lain untuk mulai melupakan Rev dan mencoba hidup yang baru bersama dengan Danny. Salah satu temannya mengatakan bahwa Danny adalah sahabat yang dikirim Rev agar Evelyn bisa kembali melanjutkan hidupnya. Evelyn kemudian mendatangi Danny yang sedang memperbaiki pesawat tempurnya bersama dengan para prajurit lainnya. Danny di sini kemudian berhasil mengajak kekasih sahabatnya itu berkencan dengan menaiki pesawat tempur untuk melihat senja di sore hari. You know, I could get kicked out of the military for this. My dad took me up a couple times. Danny dan Evelyn kemudian kembali bertemu untuk membahas kejadian cocok bonsai semalam yang mereka lakukan. Danny meyakinkan pada Evelyn bahwa semua akan menjadi lebih baik mulai saat ini. Mereka kemudian melanjutkan kencan tersebut dengan pergi ke sebuah pantai dan mengasuh sejenak di sana sambil membicarakan hubungan mereka nantinya. Are you okay? Yeah. Di adegan lain terlihat sedang diadakan sebuah rapat membahas tentang armada laut Jepang yang tiba-tiba menghilang dari pantauan pesawat pengintai mereka. Mereka pun melakukan rapat dadakan untuk membahas hal aneh tersebut. Salah satu kapten bernama Thurman dari intelijen kelautan lalu melaporkan teorinya bahwa pasukan Jepang akan menyerang Pearl Harbor. Teori tersebut berdasarkan dari hasil peretasan kode sandi kelautan pihak Jepang yang saat ini sedang mereka teliti. Namun seorang petinggi militer nampaknya tidak setuju untuk mengerahkan seluruh pasukan armada mereka hanya berdasarkan sebuah intuisi yang belum pasti. Di lain tempat, para pasukan Jepang sudah mulai menjalankan misi untuk mengintai kondisi dari Pearl Harbor. We have enough information. Kemudian, salah satu dokter berkebangsaan Jepang yang ada di sana mendapatkan sebuah panggilan telepon misterius yang menanyakan kepadanya kondisi dan keadaan di Pearl Harbor saat ini. Di mana panggilan tersebut juga disadap oleh prajurit Amerika dari divisi kelautan.
Sang Laksamana yang menjadi khawatir akan berita tersebut lantas memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi FBI dan mencari tahu keberadaan dari armada Jepang di wilayah Pasifik. Di malam harinya, kejadian tak terduga kembali terjadi di mana Rev ternyata masih hidup dan berusaha untuk menemui Evelyn. Rev berhasil selamat dari pertempuran sebelumnya setelah dirinya berhasil diselamatkan oleh nelayan dari negara Prancis. Ia pun menceritakan hal tersebut kepada Evelyn, namun Evelyn yang kini telah memiliki Danny di hatinya menjadi ragu dan juga bimbang. Hey, it's okay. I don't know where I am. Stay away. Rev yang galau itu pun lantas mendatangi sebuah warkop dan menceritakan kisahnya kepada temannya yang lain, hingga Danny datang menyusulnya ke warkop tersebut. Di sini kemudian terjadi baku hantam antara Danny dan juga Rev demi memperebutkan Evelyn yang kini menjadi kekasih bebarengan mereka berdua. Y'all know Danny was even good enough to look out for my girl for me while I was gone. We'll see how I can get used to it. Right at the hula-la, send that beat! Mereka berdua akhirnya berhasil lolos dari para polisi militer yang ada di warkop tersebut. Masing-masing dari mereka kemudian berusaha menjelaskan alasannya yang mana kejadian ini pasti akan membuat perbedaan pada hubungan persahabatan mereka nantinya. Beralih ke tempat lain di mana pasukan Jepang mulai bersiap melakukan misi utama mereka untuk membombardir wilayah Pearl Harbor. Satu persatu pesawat tempur pun mulai diterbangkan di atas landasan militer mereka. Meski telah mengetahui Jepang akan menyerang, pihak dari Kapten Truman masih belum bisa mengetahui lokasi yang akan dijadikan mereka target. Sedangkan pesawat tempur pihak Jepang mulai mendekati dan melintas di atas wilayah Amerika. Dan tak lama, menyadari mereka sedang diserang, para prajurit pun segera dipersiapkan untuk berperang. Rev dan Danny yang juga melihat kejadian tersebut lantas segera berusaha mencari pesawat tempur untuk menyerang balik pasukan Jepang. Tidak bersiap mendapatkan serangan dadakan, kapal tempur Angkatan Laut Amerika pun hancur berantakan ditembaki oleh pasukan Jepang. Kekacauan mulai terjadi di tempat berbeda di sana. Para prajurit yang tidak siap ini mau tak mau harus berperang menghadapi gempuran dadakan dari Angkatan Udara pihak Jepang. Doris yang berada di sana dan melihat banyak rekan yang tewas itu pun kemudian mulai menggunakan senapan mesin kaliber 50 dan mulai menembaki pesawat Jepang yang melintas. Evelyn dan para perawat yang lain juga segera bergegas bersiap di rumah sakit meski pihak Jepang terus menembaki wilayah rumah sakit tersebut. Pihak Jepang yang tanpa henti melepaskan bom torpedo itu pun berhasil membuat beberapa kapal perang milik Amerika tenggelam dan menewaskan ratusan prajurit dalam sesaat. Sedangkan Danny, Rev, dan juga beberapa orang prajurit berusaha menuju sebuah landasan kecil yang berlokasi tak jauh dari sana untuk mendapatkan pesawat tempur. Beberapa orang prajurit yang masih berada di dalam kapal pun harus tewas karena terjebak saat kapal yang mereka tumpangi mulai tenggelam. Sedangkan prajurit yang berusaha berenang ke tepian kembali mendapatkan serangan dari pihak Jepang yang tanpa henti menembaki mereka dengan senapan mesin.
Rumah sakit di sana pun mendadak penuh oleh para prajurit yang terluka. Para dokter dan perawat yang baru mengalami kejadian seperti itu pun membuat mereka menjadi panik. Sedangkan pihak Jepang yang telah berhasil menghancurkan Pearl Harbor kembali mendapatkan perintah untuk menghancurkan pangkalan militer yang lebih kecil untuk memastikan armada perang pihak Amerika lumpuh sepenuhnya. Danny, Rev, dan yang lainnya kemudian tiba di sebuah pangkalan militer yang memiliki landasan terbang kecil. Di sana mereka berdua mendapatkan pesawat tempur untuk dipakai melawan pasukan Jepang. Stay down, no goddamn it, hold your fire, stay still, nobody fire. I don't see any ordnance. We got high-level bombers, they're gonna bust this hangar wide open. Grab the 50s, let's move! Seorang jurnalis perang yang merekam kejadian penyerangan tersebut akhirnya harus tewas setelah terkena timah panas di tubuhnya. Danny, Rev, dan seorang prajurit bernama Joe berhasil menaiki pesawat tempur dan mulai bersiap untuk lepas landas. Namun, Joe yang masih berada di dalam landasan pacu akhirnya harus tewas setelah dari arah belakang muncul 3 pesawat musuh yang menembakinya. Danny dan Rev yang berhasil lepas landas pun masih mendapati beberapa pesawat musuh yang terus menembaki mereka dari arah belakang. Rev kemudian memerintahkan Danny untuk memisahkan musuh agar lebih mudah melawan mereka. Ia juga di sini memerintahkan anak buahnya yang bernama Sersan Earl untuk bersiap menembak dari sebuah menara yang ada di sana. Sersan Earl dan prajurit lain yang sudah bersiap di menara itu pun berhasil menembak jatuh satu pesawat musuh yang artinya kini giliran Danny dan juga Rev yang menyerang musuh yang berada di Pearl Harbor. Berita penyerangan itu pun akhirnya sampai ke telinga Presiden Roosevelt. Sedangkan di pihak Jepang, Kapten Genda yang menyadari keberhasilan pada serangannya kemudian berencana untuk melancarkan serangan selanjutnya. Namun, Laksamana Yamamoto menolak untuk melancarkan serangan ketiga mereka. Sedangkan Evelyn dan para perawat lainnya masih berjibaku dengan para prajurit yang terluka. Mereka bahkan menandai tarang alias jidat prajurit yang terluka menggunakan sebuah lipen untuk mengetahui prajurit mana yang membutuhkan morfin dikarenakan stok yang mulai menipis. Sergeant, we're running out of morphine, so you gotta mark them. Use my lipstick. Put M for morphine. Evelyn, we need a tourniquet. Don't admit anyone without a mark. Critical front board. No, she's dead. Take her. Sedangkan di keesokan harinya, Presiden Amerika Serikat Roosevelt mengadakan konferensi pers terkait peristiwa yang menimpa Pearl Harbor kemarin, sekaligus mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Rev dan Danny yang berhasil selamat kemudian mendatangi rumah sakit untuk membantu Evelyn yang sedang merawat rekan mereka yang terluka. Tak lama, seorang prajurit datang dan meminta bantuan mereka berdua untuk menolong para prajurit yang terjebak di Pearl Harbor. Presiden Roosevelt lantas kembali mengadakan sebuah rapat untuk membahas serangan balasan kepada pihak Jepang. Namun, hampir dari semua petinggi negara yang hadir di sana mengatakan bahwa tidak mungkin untuk melakukan serangan balasan mengingat armada mereka telah banyak yang hancur dan resiko korban jiwa akan semakin bertambah. Sang presiden yang tak ingin diam saja melihat negaranya diacak-adut oleh pihak Jepang pun
kemudian berusaha berdiri dari kursi rodanya sekaligus untuk membuktikan tak ada hal yang mustahil untuk dilakukan. Beberapa hari kemudian, beberapa orang petinggi negara datang dan mengatakan kepada presiden bahwa mereka memiliki sebuah rencana untuk melakukan serangan bom balasan kepada Jepang. Banyaknya korban berjatuhan dari pihak Amerika membuat rekan terdekat mereka harus kehilangan orang yang dikasihinya. Danny dan Rev kemudian diperintahkan untuk kembali bertugas oleh Jimmy yang kini berpangkat letnan kolonel. Saat sedang bersiap mengemas barang, Rev kedatangan Evelyn yang kembali mencoba untuk meluruskan kesalahpahaman antar mereka berdua. Evelyn akhirnya menjelaskan bahwa alasan ia memilih Danny adalah karena dirinya tengah mengandung anak dari Danny, hasil dari cinta satu malam mereka berdua, dan Evelyn meminta agar Rev tidak memberitahukan hal tersebut kepada sahabatnya nanti. Rev dan Danny kemudian menghadap Letkol Jimmy dan mereka berdua diberikan penghargaan medali perak atas keberhasilan menghancurkan pesawat pihak Jepang sebelumnya. Jimmy di sini kemudian memerintahkan mereka berdua untuk pergi pada sebuah misi rahasia tingkat tinggi, di mana misi tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain selain orang yang berkepentingan. Kemudian di sebuah tempat, Rev meminta kepada Danny untuk tidak ikut pada misi kali ini karena ia tak ingin melihat mantan kekasihnya Evelyn akan kembali kehilangan orang yang dicintainya. Namun, Danny memilih untuk tetap ikut pada misi kali ini. Kali ini mereka akan dilatih langsung oleh Letkol Jimmy dan juga seorang letnan dari Angkatan Laut yang bertugas mengurangi beban pesawat mereka agar mampu lepas landas lebih cepat. And once you get it up, you're gonna learn to fly it like a fighter. It's a fat lady, we want a skinny lady. Put every man on the line now. Maybe this mission's a bad idea. No, they're too heavy. We gotta get drastic with these planes. Di bulan April 1942, Letkol Jimmy dan pasukannya kini berada di tengah laut dan bersiap untuk membalas melakukan serangan ke wilayah Jepang. Para prajurit di sini akan menerbangkan pesawat pengebom dari atas landasan pacu yang ada di kapal tersebut dan langsung kembali ke Pearl Harbor di Hawaii. Meskipun pada misi kali ini mereka hanya menggunakan 16 pesawat tempur, namun target penyerangan mereka adalah wilayah vital dari Jepang. Letkol Jimmy juga memerintahkan para pilot untuk mengikatkan sebuah cantelan pada ujung bom mereka, di mana cantelan tersebut adalah simbol perdamaian antar Amerika dan Jepang yang telah dilanggar oleh pihak Jepang. Sedangkan di sisi lain, Evelyn yang menyadari bahwa misi berbahaya yang dihadapi oleh Danny dan juga Rev, kemudian menemui seorang mayor bernama Jackson yang dulu pernah ia selamatkan. Evelyn meminta kepada sang mayor untuk menempatkan dirinya pada pusat divisi informasi pada misi yang sedang dilakukan oleh Letkol Jimmy. Hal tersebut dimaksudkan agar dirinya bisa mengetahui berita terkini dari misi yang dijalani oleh kedua orang yang dicintainya itu. Tak lama, radar mereka mendapati sebuah kapal patroli Jepang yang berada di sana dan telah melaporkan keberadaan pasukan Amerika ke markas pusat mereka. Para prajurit pun lantas segera diperintahkan untuk bersiap. We launch now. Army pilots, man your planes. We've got broomsticks for tail guns. Yeah, maybe it'll scare them. Turning on one! More speed! More speed! Max power! Setelah berhasil lepas landas dari landasan pacu yang pendek itu, para pasukan ini mulai terbang menuju wilayah musuh dan mulai menjatuhkan bom di wilayah industri musuh. Namun, beberapa pesawat mereka berhasil ditembak oleh pihak Jepang dan salah satunya adalah pesawat yang dikemudikan oleh Danny. Bombs away! We got flag everywhere! I fixed you gotta fire back here! I'm gonna short this up! Presiden kemudian mendapatkan laporan dari seorang jenderal tentang keberhasilan misi rahasia mereka. Namun, semua pesawat tidak akan ada yang kembali dikarenakan beberapa dari mereka jatuh di wilayah Cina, sedangkan pesawat pengebom kehabisan bahan bakar. Merasa dari awal ini merupakan misi sekali jalan alias misi bunuh diri,
Letkol Jimmy pun mengatakan kepada mereka bahwa kini nasib ada di tangan mereka masing-masing. Hingga akhirnya Rev melihat ada daratan di sana dan mengajak Danny untuk mendaratkan pesawat tempur mereka di sana. Ternyata wilayah tersebut adalah wilayah pasukan Jepang dan patroli mereka ada di mana-mana. We got jet patrols all over the place. Berhasil selamat dari pendaratan darurat tersebut, kini mereka kembali diserang oleh prajurit patroli Jepang yang menguasai wilayah tersebut. Namun, Danny datang dan menyelamatkan Rev juga yang lainnya meski pesawat yang dikemudikannya hancur berkeping-keping. Tak lama beberapa prajurit Jepang kembali datang dan menangkap mereka semua. Danny yang berkorban demi melindungi sahabatnya Rev itu pun akhirnya harus tewas setelah mendapatkan beberapa tembakan di dadanya. You can't die. You know why? Because you're gonna be a father. Johnny! Japan realized for the first time that they could lose and began to pull back. That's for all the raiders. Hey, Danny. How'd you like to go flying? Oke cuy, brother sister, semoga review Mamang kali ini masih bisa memenuhi asupan gizi perfilman kalian. Kalau ada salah ucapan dan salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.